Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian yang berbahagia, kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas tentang agama itu penting bagi manusia. Sudah sepatutnya kita ingat-ingat bahwasanya hidup di dunia ini hanyalah sesaat, sementara dan tidak kekal. Dan suatu saat kita akan pun meninggalkannya. Entah berapa tahun lagi kita beristirahat dalam kubur guna menunggu hari kiamat tiba. Maka hari inilah saat manusia memperoleh keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta terbagi menjadi dua. Bagian pertama, yaitu yang berbahagia. Kelompok ini termasuk orang yang menyadari tujuan hidup di dunia, tidak bertindak semaunya, serta tingkah lakunya sesuai dengan aturan-aturan agama. Sedangkan bagian yang kedua, yaitu kelompok yang celaka karena waktu di dunia tidak mengikuti aturan agama, selalu menuruti hawa nafsu serta lebih mengutamakan urusan dunia daripada urusan akhirat. Para sahabat sekalian yang berbahagia, kita hidup di dunia sekarang ini tidaklah terlepas dari urusan dunia, karena kita butuh makan, minum, tempat tinggal, serta kendaraan ataupun hiburan-hiburan guna mengistirahatkan saraf kita agar tidak tegang. Itu semuanya adalah bagian hidup manusia. Sesungguhnya agama tidaklah bertujuan melarang hal-hal tersebut, akan tetapi untuk mengarahkannya ke arah yang lebih baik dan bahagia. Soal makan maupun minum, manusia tidak dilarang, bahkan agama memerintahkan agar manusia melakukannya. Akan tetapi, di sini agama membatasi kalau makan dan minum jangan sampai melebihi ukuran, karena hal itu dapat merusak kesehatan manusia. Nabi SAW bersabda, yang artinya, makanlah, minumlah, berpakaianlah, serta bersedekahlah, tetapi jangan sampai berlebihan dan berkata sombong. Begitu pula masalah syahwat, agama tidak melarangnya, akan tetapi menyalurkannya lewat perkawinan yang sah, agar manusia tidak sama dengan hewan yang selalu menyalurkan syahwatnya dimanapun yang ia inginkan. Nabi SAW bersabda, yang artinya, "Hai para pemuda, jika di antara kalian ada yang mampu untuk menikah, maka menikahlah, karena hal tersebut dapat menjaga pandangan serta memelihara kemaluan." Manusia yang tidak mau menikah dengan alasan agar ibadahnya kepada Allah lebih sempurna tidaklah dibenarkan oleh agama. Dahulu ada para sahabat yang datang ke rumah Rasulullah SAW untuk menanyakan perihal ibadah Rasulullah. Dan setelah mendapatkan penjelasan dari istri beliau, para sahabat tersebut ada yang berniat melakukan puasa terus-menerus, ada yang sholat tahajud tiap malam,
dan ada pula yang berniat membujang seumur hidupnya. Tujuan mereka semua adalah memanfaatkan seluruh hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi mereka ditegur Rasulullah SAW, "Aku ini adalah hamba Allah yang paling bertakwa. Akan tetapi aku berpuasa dan juga berbuka. Aku juga menikah dan tidak membujang. Dan siapa yang benci akan sunnahku, maka orang tersebut bukan termasuk golonganku." Para sahabat sekalian yang berbahagia, dalam hal dunia lainnya seperti cinta terhadap perhiasan, tempat tinggal yang bagus, kendaraan yang mewah, dan sebagainya juga tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentang masalah ini Allah sudah memberikan ketegasan dalam salah satunya ayatnya yang artinya, "Wahai cucu Adam, pakailah perhiasanmu ketika memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan sampai berlebihan, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang suka berlebih-lebihan." Katakanlah Muhammad, siapa yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang dipersiapkan bagi hambanya serta rizkinya yang baik? Katakanlah Muhammad, semua itu disediakan bagi hamba yang beriman di dunia dan besok hari kiamat. Begitulah aku jelaskan ayat-ayat ataupun tanda-tanda bagi kaum yang mengetahui. Dari ayat tersebut jelas sekali bahwa perhiasan di dunia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan manusia termasuk orang Islam. Dan perhiasan tersebut besok di akhirat hanya diberikan Allah khusus kepada orang Islam. Untuk memperoleh tujuan tersebut, kita tidak diperbolehkan berbuat semau kita. Kita boleh makan asal bukan barang yang diharamkan. Kita boleh minum asal bukan hal-hal yang memabukkan. Kita boleh membangun rumah asal bukan dari hasil uang milik orang lain. Begitulah indahnya Islam. Akan tetapi, kebanyakan umat Islam kurang menyadari dan menganggap agama menghambat kemajuan. Berapa banyak orang Islam yang lupa kewajibannya, mengakui Islam, akan tetapi masih suka makan daging anjing dan babi, serta suka minum minuman keras. Para sahabat sekalian yang berbahagia, sepatutnya kita mengingat bahwa agama diturunkan Allah bukan untuk kepentingan Allah, melainkan untuk kepentingan kita sendiri. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman yang artinya, "Wahai hamba-hambaku, seandainya kalian dan semua jin bertakwa kepadaku, maka kekuasaanku tidak akan bertambah, sebab ketakwaan kalian, begitu juga kalian semua dan para jin durhaka kepadaku, maka kekuasaanku tidak akan berkurang sebab kedurhakaan kalian." Oleh karena itu, kita harus yakin bahwa kita membutuhkan agama, dan agamalah yang akan mengajak kita semua untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Setiap perintah agama harus kita taati dan laksanakan, karena hal itu dapat menimbulkan manfaat dan maslahat bagi diri kita sendiri. Begitu pula setiap larangan agama harus pula kita tinggalkan dan jauhi,
karena hal itu dapat membawa kesengsaraan dan kemudaratan bagi diri kita. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita khususnya dan bagi para sahabat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.